Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintia Sutita ingin mempresentasikan analisis SWOT perbandingan antara perusahaan Grab versus perusahaan Gojek. Mata kuliah studi kelayakan bisnis. Grab Strength. Dengan hanya menggunakan aplikasi di smartphone yang kita miliki, kita dapat memesan layanan transportasi dengan hanya menunggu di rumah atau titik penjemputan yang kita inginkan. Bisa memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah, bisa mengirim barang atau paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman. Harga yang diberikan Grab pun cukup bersaing dari penyedia layanan jasa transportasi sejenis yang ada di Indonesia. Dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan yang didapatkan pun cukup lumayan dengan waktu kerja yang fleksibel. Semakin banyak mitra mendapatkan pesanan di jam-jam sibuk, semakin besar pula insentif yang diperoleh oleh mitra. Weakness. Hadirnya Grab di Indonesia, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab. Mereka menganggap driver yang akan mengantarkan mereka ke suatu tempat merupakan orang lain yang tidak mereka kenal sama sekali asal-usulnya. Beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan layanan Grab. Opportunity. Dengan program Grab Loyalty Reward yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit mereka. Karena selain mereka diberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan Grab, mereka juga diuntungkan dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Grab. Threat. Bahkan ada perusahaan sejenis yang memberikan dasar tarif lebih murah dari harga pasaran. Munculnya perusahaan sejenis Grab di Indonesia yang menawarkan kelebihannya masing-masing juga membuat Grab harus bekerja keras guna menjaga eksistensi Grab di Indonesia. Terlebih lagi, saat ini di beberapa daerah di Indonesia melarang masuknya layanan transportasi online yang membuat Grab harus pintar dalam mencari cara lain agar dapat terus menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya, Gojek Strength. Pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain, seperti layanan GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoMet, dan lain-lainnya. Banyak pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra Gojek membuat layanan GoFood dari Gojek menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Banyaknya bentuk layanan untuk mitra driver Gojek membuat loyalitas driver menjadi meningkat, seperti layanan asuransi untuk mitra Gojek, terus ada BPJS, bisnis model yang sangat efisien, mudah untuk diduplikasi di daerah lain, memberi banyak lapangan pekerjaan. Weakness. Dibandingkan perusahaan lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal, terutama untuk layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Untuk pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan yang disuka karena beberapa rumah makan yang bekerja sama dengan Gojek membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Masih sering adanya order fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Selanjutnya ada opportunity, memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan atau resto lagi, karena masih banyak rumah makan atau resto pilihan konsumen yang belum masuk layanan GoFood. Maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan layanan konsumen dalam bentuk perusahaan, khususnya untuk GoSend, GoCar, GoBox, karena Gojek masih memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik untuk memenuhi pelanggan berbentuk perusahaan. Lalu ada threat. Ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penertiban tarif online. Meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan kepada konsumen, ancaman timbul dari pesaing penyedia layanan online lainnya. Hal ini bisa menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Ancaman untuk mitra driver Gojek timbul dari penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pangkalan yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik atau verbal kepada mitra driver Gojek. Meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.